Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yartaji'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tema yang disodorkan kepada saya pada pagi hari ini untuk terkait dengan muhasabah ya, akhir tahun. Yang jelas akhir tahun ya macet gitu, karena libur, jadi mungkin ke pengajiannya juga dilibur gitu. Muhasabah itu kan artinya mengkalkulasi ya, menghitung ulang. Ini ingin saya kaitkan ya. Kalau kita berbicara untuk muhasabah akhir tahun, pertama kita akan mengevaluasi perjalanan ya, perjalanan hidup kita ya, paling tidak setahun yang lalu. Berarti di sini ada aspek kesejarahan ya hidup kita, yang nanti ingin saya kaitkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat Al-Qur'an itu yang jumlahnya 6.600, kalau yang populernya kan 66 ayat. Itu 30% jumlah ayatnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu terkait dengan ayat sejarah. Jadi kurang lebih 2000-an ayat. Bandingkan dengan ayat hukum yang kurang lebih 200-an ayat gitu, kurang. Tapi perhatian kita itu lebih fokus pada ayat-ayat hukum. Padahal jumlahnya itu enggak lebih dari 200-an ayat. Entah berapa puluhan tafsir ahkam yang membahas hukum-hukum dalam Al-Quran. Bahkan menjadi mata kuliah wajib itu ada ya, tafsir ahkam. Sementara ayat-ayat sejarah itu 2000-an. Tapi saya belum menemukan untuk tafsir sejarah. Kan berbicara sejarah itu memuhasabah apa yang terjadi untuk perencanaan ke depan, kan begitu. Makanya Allah sampai 2000-an ayat. Tapi bukan berarti Al-Quran itu kitab sejarah. Karena memang Al-Quran tidak menyajikan sejarah seperti penuturan kisah gitu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu coba kita perhatikan ya, ada beberapa surat tuh yang diberi nama dengan pelaku sejarah itu sendiri atau kisah tertentu. Seperti surat Al-Baqarah. Diberi nama surat Al-Baqarah kan bukan menerangkan anatomi dari sapi. Ya. Tapi di situ ada kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Terjadi satu pembunuhan yang merupakan dark case gitu. Susah diketahui siapa pelakunya. Dan itu bisa menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat. Ya. Di kita juga banyak yang kemudian kasusnya itu ditutup begitu saja gitu. Tapi menimbulkan kecurigaan. Seandainya kemarin juga kasus Pak Sambo gitu ya. Tidak dari itu akan menjadi dark case itu. Pak Sambo itu, dan mencengangkan kan apa yang terjadi.
Bahkan ada yang diungkap tapi kemudian salah di peradilan sesat. Itu yang terkenal, itu kisah Sengkon Karta. Dia yang dituduh pembunuhnya padahal bukan. Di peradilan sesat, dia sudah dihukum hampir 15 tahun. Karena mereka dua bersaudara itu merasa dia bukan pelakunya, tapi kemudian karena disiksa dan lain sebagainya begitu. Akhirnya mereka harus dipenjara, tidak terima dia selama di penjara itu. Kan didera penyakit dia. Kemudian dilakukan eksaminasi. Ya. Karena itu dimulai dari si pelakunya itu kemudian mengaku gitu. Ya. Tapi dia kan sudah hampir 10 tahun lebih tuh Sengkon Karta di situ. Akhirnya dia dikeluarkan. Dan negara memberikan kompensasi tapi tidak bisa merehabilitasi satu perasaan ya, ketidakadilan yang itu. Akhirnya dia setelah di penjara kan meninggal dunia. Sengkon Karta itu terkenal tuh tahun 70-an. Kemarin juga kasus Sambo itu kalau tidak dibungkap gitu kan sudah diskenariokan ya, CCTV-nya dihancurkan dan lain sebagainya. Jadi ada peristiwa siapa pembunuhnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bingung. Ya. Nah untung waktu itu ada nabi. Sekarang tidak ada nabi kan. Untung ada nabi, itu Nabi Musa. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ud'u lana rabbak, cobalah berdoa memohon kepada Allah, beri kami caranya untuk menemukan itu. Ya maka disuruh untuk menyembelih sapi betina. Nah itu. Tapi kan dasar Israel sebenarnya udah clear perintah itu. Tapi banyak pertanyaan yang tidak perlu. Akhirnya agak susah juga. Hampir-hampir tidak bisa dilaksanakan perintah itu. Kan akhirnya warnanya yang bagaimana, usianya bagaimana, kan begitu. Itu kasratus soal sebetulnya udah jelas gitu. Tapi malah menjadi sulit. Karena diajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Akhirnya ya dilaksanakan oleh mereka. Dan setelah itu perintah Allah, ambil bagian dari tubuh sapi itu. Dan kemudian pukulkan kepada mayat itu, nanti mayatnya akan hidup. Dan dia menunjuk siapa pembunuhnya. Itu kan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Sekarang nggak ada nabi kita, ya. Untuk nyari buron koruptor yang padahal ada juga menjadi susah gitu ya di situ. Iya. Ya. Maka diberi nama tuh surat Al-Baqarah karena ada kisahnya di situ. Surat berikutnya Ali Imran. Itu kan kisah tentang keluarga Imran yang kemudian menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ali Imran tuh. Ada surat Maryam. Pelaku sejarahnya Siti Maryam. Ada surat Yunus. Nabi Yunus. Yang terkenal dengan sebutan Zunnun juga. Yang dia karena melarikan diri akhirnya diselamatkan sebetulnya, dimakan kan di situ karena dia meninggalkan dakwah itu kan berat di situ tuh. Akhirnya Allah memberikan peringatan. Surat Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus, surat Hud, surat apalagi Yusuf ya, surat Yusuf. Bahkan oleh ibu-ibu yang sedang hamil suka dibaca berkali-kali itu. Ya. Enggak ada itu apa perintahnya di situ, tapi itu mah dicocok-cocok ke cenah Nabi Yusuf teh kasep. Itu kan dipahami saja saking gantengnya sampai perempuan-perempuan yang itu konsentrasinya terganggu sampai dia mengerat jari-jarinya karena begitu Nabi Yusuf lewat begitu. Mereka mengatakan, iya mas, sanes jalmi katanya. Ini malaikat begitu. Kan ibu-ibu itu suka histeris, ya, gitu. Suka histeris, nggak tahu latar belakangan, pokoknya ganteng histerisan gitu. Betul kan ibu-ibu kan? Kalau laki-laki nggak ada histeris, laki-laki itu.
yang dihisterisi kali itu. Nah, makanya doa aja supaya bayinya kayak Nabi Yusuf. Kan tahun berapa Nabi Yusuf? Kan kegantengan itu tiap periode berbeda. Kalau dulu tahun 70-an, bapak-bapak itu Elvis Presley gaya rambutnya. Sekarang gaya rambut gitu diketawain. Dia tahu dulu gaya rambut Nabi Yusuf apa itu ya. Surat Yusuf. Surah apalagi? Ada surat Muhammad. Surat Ibrahim. Bahkan ada namanya surat Al-Anbiya. Kisah para nabi kan kisah-kisah semua. Bahkan ada surat di bagian akhir juz 30 itu tokoh yang paling memusuhi kebenaran. Al-Lahab. Surat Abu Lahab. Kurang mah henteu aya di Al-Qur'an. Ya kita ini surat Abu Lahab itu tabbat yada abi lahab wa tab. Kan kisah-kisah semua. Bahkan ada nama satu surat, sebut surat Al-Qasas. Kisah-kisah. Coba bayangkan. Ada enggak satu surat di dalam Al-Quran namanya yang katakanlah berkait dengan hukum gitu. Al-Ahkam. Tidak ada. Jadi ini menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita. Kenapa Allah itu sampai 2000-an ayat. Kalau mengamalkan ayat-ayat hukum, itu gampang. Aqimus sholah wa atuz zakat. Tegakkan sholat. Tapi ketika Allah mengisahkan Nabi Yusuf, apa sih? Bagaimana cara kita memahami ini, diamalkannya? Allah mengisahkan Nabi Siti Maryam. Nabi Yusuf umpamanya. Coba di awalnya ini menarik surat Yusuf itu. Di awal surat. Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami kata Allah mengisahkan kisah ini, kisah-kisah yang Al-Qur'an termasuk Nabi Yusuf itu sebenar-benarnya kisah. Karena sebelum Allah menurunkan kisah yang benar, Muhammad kamu itu tidak tahu bisa dibelokkan oleh sejarah. Makanya salah satu fungsi mengapa Allah itu menurunkan ayat-ayat sejarah yang banyak sekali adalah untuk mengoreksi kisah yang dibelokkan. Karena akibat sejarah yang dimanipulasi itu bisa menyebabkan peperangan, bisa menyebabkan permusuhan, bahkan menyebabkan kesesatan akidah. Nah di kita nih, sekarang kan terasa kita, bagaimana kemudian PKI membelokkan ini, akhirnya mereka sebagai korban, berarti pelakunya umat Islam, kan sialan tuh. Padahal itu belum 100 tahun itu kisah. Karena kisah yang dibelokkan itu menjadi kesesatan akidah. Nah contohnya apa? Tentang penyaliban. Kan Allah meluruskan tentang Nabi Isa itu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ma qataluhu. Isa itu enggak dibunuh. Wa ma salabuhu, tidak disalib. Walakin syubbiha lahum. Tapi disamarkan untuk mereka, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan akibat kesalahan akan menjadi keyakinan kan? Dan ingat yang namanya hadis itu dari Rasulullah itu sejarah perkataan Rasul, perbuatan Rasul, perbuatan sahabat yang mendapat persetujuan dari Rasul. Makanya kenapa disebut hadis? Karena cerita yang bersambung diceritakan. Kemudian kan difilter mana yang sebetulnya gak nyambung kepada Rasul kan begitu. Nah itu banyak dulu di kita ya, waktu zaman penjajahan kan ada tuh Snukrugronya itu, dia bikin hadis-hadis palsu. Gitu. Begitu juga ada pada masa perjuangan untuk meningkatkan pembelaan kita terhadap tanah air.
Sehingga dibikin padahal itu bukan hadis. Seperti apa? Hubbul waton minal iman, itu bukan hadis itu. Atau yang terkenal ya, utlubul ilm walau kana bisin, carilah ilmu walaupun ke Cina, sampai ke Cina. Itu bukan hadis. Udah parake ayeuna tuh katanya, kata Nabi juga, maka carilah investasi sampai ke Cina, kan jadi gitu itunya. Apa namanya? Lahirlah kereta Cina kan begitu. Ya makanya kemarin saya mau nyoba nih kereta Cina ini gitu ya. Itu bukan hadis yang gitu ya. Utlubul ilm walau kana bisin, itu bukan. Hubbul waton minal iman, itu juga bukan hadis. Makanya ditapis tuh hadis, kan ininya sejarah, nyambung dari segi itu. Kemudian coba kita lihat untuk intro nih, nanti kita kan muhasabah ya akhir tahun ini sejarah kita. Saya ingin mengungkap dulu tuh bagaimana Al-Quran. Istilah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah itu juga beragam. Dan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sejarah. Gak ada kata sejarah dalam Al-Quran. Syajaratun kan artinya pohon. Jadi disebut sejarah itu kan silsilah tuh kayak pohon. Biasanya sejarah itu menceritakan tentang penguasa. Sejarah kota Bandung, kita sejarah wali kota. Rakyat nama tara aya disejarahkeun. Sejarah Jawa Barat, sejarah gubernur. Ya. Kan begitu. Sejarah dulu saya belajar tuh di SMP Nusantara, itu kan kerajaan-kerajaan. Makanya tahu kerajaan Majapahit itu dari Tarumanegara segala macam. Gak ada itu sejarah tentang rakyat. Gak ada. Jadi sejarah itu sejarah penguasa dan sejarah yang menang. Anu eleh mah tara ditulis sejarah anu eleh mah ya. Anu eleh pilpres oge mau ditulis juga nah gitu deh ya gitu. Makanya ayat terus nyalon we supaya yang kayak dina sejarah gitu ya. Kan gak ada nanti riwayat hidup mantan calon presiden mal aya gitu ya. Terus gitu ya ibu-ibu kan di situ. Tidak ada sejarah para pemilih ini nggak akan ditulis ibu-ibu. Ya. Makanya sekali-kali ya saya juga mau nyalon mungkin ya kalau ada duitnya mah. Begitu ya. Nggak ada tuh. Maka gak digunakan kata sejarah dalam Al-Quran itu. Begitu juga gak digunakan kata tarikh. Tarikh itu kan terkait dengan penanggalan. Karena Al-Quran tidak berkepentingan dengan tanggal-tanggal kejadian. Kalau tarikh itu kan tanggal sekian itu enggak juga digunakan. Al-Quran juga tidak menggunakan kata khobar untuk sejarah itu. Khobar jadi kabar. Karena yang namanya khobar itu berita yang bisa benar bisa salah. Sementara kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar, ahsanal qasas. Makanya Quran itu kan surat kabar ya. Quran tuh surat kabar, khobar. Karena berita dalam Quran itu bisa benar bisa salah. Berita Quran mah. Bahkan mungkin seseueurna ya juga berita PR nu bener teh kuring hiji cenah dina PR mah. Namun Persib eleh berarti benar itu. Namun Persib menang eta mah cek pendukungna gitu di situ. Nah gitu judulnya ya. Itu khobar tuh, khobar. Banyak ada cerita tuh dari Tuan Guru Bajang. Ya, mantan gubernur NTB, dia sekolah di Mesir. Sekolahnya pada era kepemimpinan otoriter Presiden Husni Mubarak. Dikontrol surat kabar semua sama Husni Mubarak. Jadi apa yang layak diberitakan itu dikontrol oleh pemerintah. Akhirnya rakyat gak percaya. Ini mah berita yang tadi ini. Katanya cuma satu yang dipercaya oleh rakyat Mesir, yaitu halaman 10. Halaman 10 itu berita kematian. Jadi kita mau isinya inlay wa nurji'un juga di PR kapungkul kan gitu ya. Nah kalau itu benar tuh, berarti ada yang meninggal dunia. Nah itu mah enggak. Gitu. Itu saking intinya. Ya. Setelah Husni Mubarak jatuh,
Diadakan pemilihan demokratis, terpilih Muhammad Morsi, dikudeta oleh Presiden As-Sisi yang sekarang, lebih dikontrol lagi. Akhirnya rakyat Mesir, semua berita yang ada di koran tidak dipercaya, termasuk halaman 10. Jadi namun ayah berita nu maot teh cantang tuh bener eta teh maot. Sampai segitunya. Ombar. Ya, gak digunakan juga. Yang digunakan dalam Al-Quran itu kata hadis. Hal ataka hadithu Musa. Udah sampai kepada kalian berita tentang Nabi Musa. Hadis itu berita yang disampaikan ya secara estafet gitu. Hadis. Yang digunakan kata kisah, qasas, kisah. Artinya itu jejak, track record itu. Jadi ahsanal qasas, track record, jejak, trace, itu kisah-kisah. Digunakan itu dalam Al-Quran karena menyangkut track record dia para nabi khususnya. Kisah. Kemudian yang ketiga, dan ini digunakan di dalam Al-Quran itu sejak awal, itu kata nabaun. Naba. Itu coba bapak-bapak ibu-ibu periksa, saya lupa lagi ya suratnya ya. Langsung ketika dikisahkan putra dua anak Adam. Jadi Al-Quran itu sudah mengemukakan sejarah yang paling tua sekali. Watslu alaihim naba abnai Adama. Bacakan, beritakan, kisahkan kepada mereka naba abnai Adama, berita dua anak Adam. Nah, yang tidak kenal katanya Qabil Habil, hampir gak ada pertentangan tuh namanya Qabil Habil. Nabaun. Nabaun itu bapak-bapak ibu-ibu dijelaskan nih oleh pakar bahasa Al-Quran Raghib Al-Isfahani. Khobarun dzu faidatin azimatin. Jadi naba itu adalah berita ya. Kalau tadi kan nabaun itu berita bisa benar bisa tidak. Nah kalau nabaun itu berita dzu faidatin azimatin yang memiliki manfaat yang besar. Yahsulu bihal ilm. Bahkan berita itu dapat membawa kita kepada ilmu pengetahuan. Jadi kalau nabaun itu beritanya pasti benar. Oleh karena itu pembawa berita yang benar itu Allah sebut nabi. Jadi nabi itu kenapa sebutnya membawa berita yang benar. Maka Allah menjaga ya para nabi itu supaya menyampaikan apa yang diterima. Makanya dia memiliki sifat tabligh. Nabi. Kenapa kita tidak diangkat sebagai nabi? Ada orang mah lamun berita geus ka urang teh nu ponok jadi panjang, nu panjang jadi ponok. Gitu ya. Begitu. Nabi itu makanya nabi itu pembawa berita yang benar. Begitu. Sehingga semua berita dari nabi dan Al-Quran itu adalah nabaun, membawa kita kepada ilmu pengetahuan. Berarti sejarah di dalam Al-Quran itu adalah yang benar, kisah yang benar, ya, kisah yang benar. Nah, udah clear ya sampai di sini. Kemudian ada dua kata yang selalu Allah gunakan setiap kali menyampaikan kisah dalam Al-Quran. Satu kata ibrotun, ibroh. Sudah diterjemahkan pelajaran. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sampai 2000-an ayat agar kita mengambil pelajaran sejarah itu. Berbeda dengan ayat hukum kan sholat zakat bayarin ada di situ. Ini mengambil pelajaran sejarah itu tidak gampang. Jadi satu bangsa yang sukses adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran dari sejarahnya. Kita ini baru tahun 98 tuh Pak Harto diturunkan
karena KKN. Belum 100 tahun. Alasan yang menjadikan dulu Pak Harto diturunkan diamalkan deui kurang ya. Ya. Dulu ketika Orde Baru naik di pimpinan Pak Harto, itu antara melaksanakan Undang-Undang 145 secara murni dan konsekuen. Menghilangkan kultus individu. Jadi bahasa KKN belum ada, tapi kultus. Dulu itu menteri-menteri Bung Karno menjilatnya itu sampai kalecir gitu. Ada seorang menteri sosial dalam satu peringatan Maulid Nabi, dia berpidato begini, seandainya Nabi yang terakhir itu turunnya di Indonesia, maka Nabi itu namanya Ahmad Soekarno, sampai sebegitunya. Jadi itu teman saya Pak Ngabalin tuh gak ada apa-apanya dibanding yang tadi. Itu menteri sosialnya di Istana Bogor itu. Saya ingat namanya tapi gak akan saya sebutkan ya. Seandainya Nabi yang terakhir itu turun di Indonesia, maka Nabi itu namanya adalah Ahmad sampai segitunya. Ya. Nah, maka muncul Orde Baru untuk mengoreksi, gak ada presiden seumur hidup. Memang tidak seumur hidup, tapi seumur-umur jadinya Pak Harto itu kan. Seumur-umur, bahkan lebih panjang dari Bung Karno. Dikritik dulu beliau tuh. Karena ngangkat Bu Tutut sebagai Menteri Sosial dengan program yang terkenal. Ingat gak Bapak-Bapak Ibu-Ibu program Bu Tutut? Programnya nasi bungkus gratis. Sekarang mau dilanjutkan sama mantan saudaranya. Program makan siang gitu. Nah dulu itu ada Bu Tutut, ingat tuh sampai 8 nasi bungkus gratis ya. Nah, jadi ini peluang nanti makan siang. Oh bikinlah tuh catering, kebayang ngasih makan siang 270 juta. Duit tuh 400 triliun. Oh, iya padahal naon sih. Eta teh bakal menyuburkan nanti korupsi lah di situ. Tuhnya anggaran teh sapertos nanti sekali makan siang 50.000. Jadikan we 20.000 ge cukup. Nu penting sanguna gede gitu. Gawat kan coba. Waduh. Ya dulu butuh tuh makan nasi bungkus gratis ya, ingat kan? Tapi Pak Harto menjadikan Bu Tutut jadi Menteri Sosial kan setelah berkuasa hampir 30 tahun. Kita lupa sejarah 98 belum 100 tahun. Lebih gila lagi. Jadi sebetulnya kehancuran satu bangsa itu akan dihancurkan oleh pembacaan yang salah terhadap sejarahnya sendiri. Jadi kenapa Allah tuh sampai 2000-an ayat. Jadi umat Islam seharusnya tidak terpuruk seperti sekarang. Gitu. Kalau kalian baca nih sejarah muhasabah terhadap sejarah ini. Nanti saya kemukakan ada teori yang kemudian dikonstruksi dengan sangat baik oleh sejarawan Inggris terkenal Arnold Toynbee. Ya dengan teorinya kayak teori ketepel gitu nah, nanti. Itu sebenarnya dari Al-Quran tuh saya lihat. Belum lama 98 menghapuskan KKN. Sekarang itu gila itu KKN-nya lewat hukum. Sebut dengan politizations of judiciary. Politisasi lembaga-lembaga hukum. Dan gak tanggung-tanggung mahkamah dengan hakim itu sensitif. Saya kan mantan calon hakim konstitusi nih, harusnya jadi hakim. Saya tuh Bu Ina teman saya harusnya ranking 1 nih dari pansel. Jadi harusnya saya ada di situ. Kalau saya ada di situ kayaknya gak jadi deh gitu. Harus sensitif hakim itu. Bahkan sampai ada mengatakan kalau ada hakim kehujanan gak bawa payung, jangan pinjemin payung itu. Kan baik hakim masih hujanan. Berbahaya itu. Hakim itu sensitif kalau ada.
Saya beberapa kali, padahal sebagai pemberi keterangan ahli saya memberikan keterangan karena keahlian saya. Ditanya dulu, apakah saudara kenal dengan ini, kenal ini? Artinya kalau ada hubungan saya tidak boleh menjadi keterangan ahli karena akan subjektif. Makanya hakim itu tidak pernah dia masuk neraka karena putusannya yang salah. Tapi dia masuk neraka kalau hal-hal yang menyebabkan independensi dia sebagai hakim itu dilanggar. Gak ada hakim kalau putusannya keliru masuk neraka, gak ada. Saya ingat waktu saya diuji oleh DPR itu, salah satu panitia seleksinya Kiai Hasyim Muzadi itu. Ketuanya Pak Safi Ma'arif. Jadi panselnya mantap-mantap tuh di situ waktu itu. Ada Pak Laica Marjuki di situ. Yang senior-senior, Natabaya, bahkan saya kan udah 2 kali. Yang pertama ada Pak Ali Alatas, Pak Sacipto, dulu terus Magnis Suseno di situ. Pak Hasyim Muzadi mengatakan begini. Saya manggilnya Pak Ustadz Atib ke saya karena lihat, ini lumayan juga ini katanya aktif di sini juga, ini manggilnya Pak Ustadz. Padahal saya kan dosen kayak gitu ya. Karena Ustadz mah gara-gara orang Tasik aja suka masantren gitu di situ ya. Muntah masantren teh henteu sah gitu ya. Jadi diolok-olok kita, dek naon hirup cenah masantren henteu gitu ya. Lumayan atau di pesantren mah ponok-ponok jodoh gampang gitu niangan itu di situ. Gitu katanya itu ya. Kata Pak Hasyim Muzadi begini. Jadi menurut Ustadz Atib hakim itu apa? Yang nanyanya kiai, saya kutip aja tuh. Saya katakan hakim itu adalah mujtahid. Tidak ada ijtihad itu yang salah. Dikatakan al-hakimu, seorang hakim. Idza ijtahada, apabila beristihad memutuskan satu perkara, fa asaba, putusannya benar, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Pahala yang satunya karena dia membuat putusan. Jadi hakim itu harus bikin keputusan. Masa hakim, kenapa hakim putusannya gak ada? Eta mah tuh kudu dipecat hakim gitu. Mahkota hakim itu buat putusan. Terus putusannya benar. Nah, pahala yang keduanya dari putusan yang benar itu. Wala in akhta, kalau salah dia bikin putusan, falahu ajrun wahid. Putusan yang salah aja dia dapat pahala. Jadi hakim itu masuk neraka kalau dia terima sogok. Udah jelas di situ ada konflik kepentingan dia putusan, itu yang menyebabkannya. Gitu ya, ibu-ibu tuh. Di situ. Jadi belum 100 tahun kita tidak belajar dari sejarah. Pak Harto tidak belajar dari sejarah yang dia adalah salah satu pelakunya. Yang dulu Bung Karno jatuh itu apa? Karena dia terlalu percaya kepada inner circle yang kerjanya menjilat gitu. Sampai mengatakan seperti itu. Akhirnya Bung Karno menangis ketika dia diisolasi di sana Bogor. Gak ada yang mau mendekat beliau, gak ada. Kalau dulu ketika diminta untuk coffee morning dengan Bung Karno, seneng dia nemenin Bung Karno ngobrol. Sekarang dia minta itu, gak ada yang mau mendekat, takut disebut temennya Soekarno. Itulah. Pak Harto juga percaya sama dia, dibisikin sama Bung Harmoko. Kata Bung Harmoko, saya sudah keliling Pak seluruh Nusantara. Seluruh rakyat Indonesia masih mempercayai Bapak. Gitu kan. Siapa yang pertama kali meminta mundur secara langsung? Pak Harmoko di depan Pak Harto. Padahal beberapa bulan sebelumnya dia bilang gitu. Orang dekat. Makanya pemimpin itu hati-hati kalau pada para penjilat. Justru pemimpin itu kalau dia ingin betul pemimpinan, perhatikan yang ngeritik. Perhatikan yang kritik. Itu harus diperhatikan. Ya. Isi kritiknya. Kalau yang menjilat pasti menjatuhkan. Nah, begitu ya. Itu dua-dua orang dekat di situ. Ya. Sejarah.
Sejarah tuh. Kita ini suka lupa, makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya, yang ditangkap dengan sejarah itu. Ibroh, ambil pelajarannya apa? Nah, saya ambil salah satu ayat aja ya. Karena banyak sekali. Ini terkait dengan Fir'aun. Fir'aun ya. Kan Fir'aun itu penguasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam sejarah yang panjang dengan Nabi Musa. Itu sejarah yang paling menyita banyak ayat di situ. Berarti ada pelajaran yang luar biasa dalam surat Al-Baqarah sudah di situ. Allah mengingatkan kepada Israel, wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum. Israel, kalian harus ingat ketika aku menyelamatkan kalian dari kekejaman rejim Firaun. Dia itu adalah menyembelih, menghilangkan eksistensi kaum perempuan, ya. Membunuh kaum anak laki-laki dan kemudian mempermalukan perempuan. Fir'aun dengan berbagai kisahnya, dia dikasih peringatan oleh Nabi Musa. Alih-alih dia mengikuti kebenaran, malah Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan di atas Tuhan. Gitu. Maka Allah mengatakan, Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tuh kisah Firaun itu harus diambil ibrohnya bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibroh. Banyak sekali pelajarannya. Firaun yang mengaku Tuhan, apa coba setelah dia kan? Oleh Allah Subhanahu ditenggelamkan dia. Enggak ada apa-apanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sudah pernah melihat mumi Firaun di Museum Nasional di Kairo? Ada yang pernah ke situ? Nah, kalau tidak ada, nanti pengajian sini ajar itu rihlahnya ke situ. Murah ongkosnya, cuma 800 nih. $800 di situ. Ganti aja tuh lambangnya dari rupiah pakai es gitu. Ada Firaun. Saya juga gak percaya. Ini mau Firaun itu. Yang Ramses itu pakai kaca di sini. Yang awet itu rambutnya itu masih nggak pirang-pirang itu, nggak tahu apa dari awalnya tuh terlalu lama gitu. Kan oleh Allah itu diperlihatkan karena kita mengambil pelajaran, banyak sekali pelajaran. Ibroh. Yang kedua, bapak-bapak, ada satu kata juga yang digunakan setiap kali Allah Subhanahu wa taala selesai mengisahkan, kata Allah, fanzuru, perhatikanlah tuh kisah ini. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kata nazoro itu nazoro, bukan melihat dengan mata. Karena kan kisah yang lalu tidak bisa dilihat oleh kita. Sejarah itu seperti kita ingin melihat nih tengkuk kita. Sampai kapanpun tidak akan bisa kita melihat ini. Apa yang terjadi ribuan, puluhan tahun yang lalu tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya Allah nggak gunakan kata ro'a, tapi nazoro. Nazor. Sekarang udah jadi bahasa Indonesia jadi nalar. Menalar itu nazor. Itu melihat dengan menggunakan akal. Nazor jantan nalar di orang. Nah, itu maka pengaruhan ku bahasa Sunda. Orang Sunda masuk ngarobih do jantan el. Salat duhur, salat lohor. Sepuh kapungkur nyebat wudu teh wulu. Terus teh wulu. Geus wulu encan cenah. Maksudnya wudu. Salat netepan. Geus ngalaksanakeun katetepan Allah dan Nabi teu acan kan gitu. Netepan sebabnya netepan. Jadi kita memenuhi ketetapan itu. Tuh ayah sembahyang sebab raga berkah eta mah menyembah sang hyang gitu. Nah, maka maksudnya netepan. Tos netepan teu acan. Jadi kita melaksanakan ketetapan dari Allah. Jeung supaya tetap renggenek dina parentah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Sunda tetap renggenek dan itu ya. Moal ngalartieun nah barudak ayeuna mah maksudnya. Sunat. Nadoro, menalar. Jadi membaca dengan menggunakan akal.
Kisah-kisah yang dulu itu kita tidak bisa masuk ke kisah itu, tapi harus dinalar oleh kita, dibaca oleh akal. Kenapa ya ini sampai begini? Kenapa sampai begini? Dinador oleh kita. Begitu ya Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu untuk sejarah yang sudah terjadi gunakan kata nador. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk menalar masa depan pakai nador juga. Makanya ada satu ayat nih yang menurut gabungan dari itu. Coba ini dalam rangka muasabah katanya nih. Surat Al-Hasyr ya, pasti hafal tuh bapak-bapak ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ayo orang yang beriman, nalarlah oleh kalian apa yang sudah kalian lakukan ghad untuk esok. Ghad. Menurut tafsir Jalalain, ghad itu ada dua pengertiannya. Ghad memang hari esok. Esok. Dan esok itu bukan milik kita. Tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi agar kita sampai ya pada hari esok ya, maka kita harus melakukan persiapan hasil penalaran yang sudah gitu. Jadi hari esok itu sangat ditentukan sukses dan tidaknya oleh penalaran kita terhadap sejarah. Makanya muncul teori ketepel tuh yang Al-Nautain B itu. Jadi kan ketepel ya. Nah, dulu saya suka main ketepel nih bapak-bapak ibu. Kalau yang mau saya bidik tuh papatong ya, capung. Kan paling didinya dinaluhurin jarami tuh. Karena dulu itu pare gede jarangkung itu, kalau sekarang kan pendek. Nah, papatong tuh didinya. Jadi saya ketepel itu pakai karet gelang aja bikinnya, karena objeknya juga dekat. Tapi kalau mau saya bidik tuh manuk piit di pohon kelapa aja gitu, maka saya bikin ketepelnya itu dari ban dalam bekas, supaya saya bisa membentangkan ke bawah untuk mencapai ini. Jadi semakin jauh sasaran, makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sejarah itu mulai dari Nabi Adam. Jadi ketepel kita itu tarik sejauh mungkin agar masa depan kita itu berada di depan dibandingkan masa depan yang lain. Begitu itunya. Jadi siapa yang akan atau ingin sukses masa depan tergantung penalaran sejarah kita. Bagaimana kita mengambil. Makanya umat Islam itu diminta tarik terus sampai ke zaman Nabi Adam. Tarik sampai ke zaman Nabi Musa. Supaya objeknya jauh. Berarti kalau sekarang umat Islam sudah hampir 700 tahun itu dihegemoni oleh yang lain. Karena 2000-an ayat tidak dinalar oleh kita. Ayo umat Islam ngomong ke nanti persoalan fikih gitu. Kumaha hukumna iya, gas dijelaskan teh, gas teh diamalkan. Harus diubah pertanyaannya, bagaimana caranya? Bukan bagaimana hukumnya. Kumaha hukumna bunga bang, jawab itu riba cenah. Geus riba teh kumaha? Riba. Harus bagaimana caranya menciptakan lembaga keuangan seperti itu? Harus itu nih diubah. Ya. Untuk God itu. Nah God yang kedua mana hari kiamat. Kan hari kiamat tuh esok. Esok. Nah Allah memberikan panduan ini. Esok itu milik aku. Untuk mencapai hari esok kalian ikhtiar hari ini. Makanya Allah mengatakan, nanti silakan buka surat Al-Kahfi. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu mengatakan kepada suatu saya mengerjakannya esok hari. Esok hari itu bukan kedaulatan kalian. Itu adalah milik aku, apa kita sampai atau tidak ke hari esok. Yang harus dilakukan itu adalah sekarang untuk persiapan hari esok.
Makanya ada panduan di situ. Untuk itu kalian setelah berikhtiar itu katakan insya Allah. Ulah iya mah ikhtiar dan insya Allah diheulakeun. Eta nu sok disebut insya Allah sunnah teh. Ya. Bade kuliah duha moal di pusdai insya Allah ulah insya Allah atuh karena gambarannya pasti moal. Jadi insya Allah itu adalah pengikat setelah semua ikhtiar yang menjadi porsi kita karena Allah sudah memberikan akal. Akal itu fungsinya untuk berikhtiar mencari alternatif. Jadi disebut ikhtiar, khiyar artinya memilih alternatif. Nah memilih alternatif itu otak tuh yang pakai. Ikhtiar atos semampu kita menyerahkan kepada Allah tuh dengan berdoa. Kami sudah di sini. Maka baru kita mengatakan insya Allah. Kalau Allah menghendaki saya sampai itu hari esok. Gitu. Contohnya makia orang bade umrohnya. Umroh cenah tenapi haji. Bade umroh moal insya Allah cenah. Tapi daftar encan. Duit gitu. Begitu malah insya Allah itu eta mah. Eta mah juga hayang dahar tapi ngawap mung. Ada gitu. Insya Allah masalah gini dia udah daftar. Pasportnya sudah ada. Visa yang sudah keluar semua di situ. Baru kita katakan insya Allah. Semua porsi kita sebagai manusia sudah kita laksanakan. Tapi apakah saya besok berangkat atau tidak? Itu adalah kedua tangan sebenarnya. Baru kita katakan insya Allah. Mana ulah jangan tadi daftar can duit paspor can nah ujug insya Allah. Ya cager ente gitu. Betul kan? Nah itu. Jadi itu Allah memandu tuh. Sejarah itu untuk membentukkan masa depan tarik. Ambil panjang situ. Ketepel. Jadi kalau kita 700 tahun sekarang kita terpuruk. Karena kita bukan saja salah. Tapi tidak membaca isyarat sejarah di Al-Quran. Di masa lalu. Nah kan ini muhasabah nih bagian akhir kita. Kita akan menentukan masa depan. Baca sejarah kita di belakang itu. Kenapa gagal? Kenapa ini? Dan apa yang perlu dilanjutkan dan yang tidak. Nah bahkan Rasulullah mengatakan begini. Man kana yaumihi mithla amsihi. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin. Maka dia adalah orang yang rugi. Karena tidak ada perubahan. Jelas umur ngurangan. Jadi mungkin ya mah balik modal ge henteu. Karena umur kita tidak bisa dikembalikan. Leheung balik modal. Rugi kita. Umur udah berkurang tapi sejarah kita hari ini sama dengan yang kemarin. Bahwa khasir untuk orang rugi. Nah dalam rangka untuk muhasabah nih akhir tahun kita nih untuk menetapkan agar man kana yaumi agar hari ini khairun lebih bagus dari yang kemarin. Itu disebut bahwa robih orang yang untung. Namun cek orang Sunda manu rebo. Ini rebo teh sanes rebo. Jika bapak-bapak ibu-ibu yang ngarora terus mudik nepangan sepuh di kampung mawat di Bandung nama Orson hiji kongguan nondenya nanti ibu kan eta nu ya manggula bodas mantega barin lebaran gitu ding hebat gitu ari balik di kolot pais lauk bawa hayam hirup, hayam goreng, wah segala modalna segitu, wah rebo ya mau kebawa. Bari teh mancing hungkul juga nguseup kan eupan sagede kieu yang menang lauk gede. Eupanna teh Orson. Kemudian aya mah tambah kastengel gitu ya. Kastengel teh kue kejunya. Kas bahasa Belanda keju. Nonok wah di sini.
di jingjing nya kolot atau daga bunga sebenarnya macam ada kolot nu kieu mah gitu. Tapi nghargaan kan ka budakna gitu. Ya si kongguan nate geus kosong dieusian kurang inang. Di situ kan ya di itu beas nyandak ayam lauk segala rupa. Bahkan aya oge nu balik nanti minta modal di kolot nanti bari di situ balik terebo padahal tadi kurmawa orson jeung kongguan teh gula bodas eta ge hadiah paket lebaran di kantor bawa di situ pisan kahadiahna eta ka kolotnya minakeun unggul tapi kan ngaranna kolot bunga we ku balikna oge di situ rebo kan usia kita itu tetap 1 tahun tuh segitu. Tapi kita menjadi orang yang beruntung, yaitu harus beda hari ini terus naik dengan kemarin. Man kana yaumihi syarrun min amsihi. Barang siapa yang lebih jelek dari yang kemarin, bahwa mal'unun itu dilaknat tuh orang itu. Umur namahan, amal defisit. Udah di situ. Nah, kita renungkan hari ini. Ya. Jadi intinya kita, itu kan gambar besarnya itu, dalam Al-Quran tadi sudah tuh. Kita ini semacam miniatur dari pesan Al-Quran di dalam membaca sejarah kita itu. Dinalar sejarah kita ya. Kan orang begini becot karir. Coba lihat ibu-ibu kalau gak percaya bapak-bapak foto unggal tahun ya Idul Fitri kamari nu 10 tahun ke tukang. Ya, nah ya 10 tahun ke tukang mah rarai teh asakin celongken gitu ya. Celong dia. Gitu. Nah dia jadi rada aya rubak gitu kadiana teh. Ya. Sudah mulai turun. Nah teh kan si foto eta ge dia kanggo muhasabah atunya bandingkeun. Idul Fitri 15 tahun ka tukang. Juga budak ngorak ieu nya gitu. Hari ayeuna asa urang ge hoream ningalina gitu ya. Gitu. Nah kita kan bermuhasabah kan. Kita men-track itu disebut dengan kisah. Kosok itu kisah. Tracknya ada juga. Sanu apal isuk jaga ninggeto. Orang bakal dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di situ. Makanya yang Allah perintahkan itu bukan amal yang banyak. Tapi ahsanu amala. Jadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kualitasnya. Naon loba gari runtah. Ya. Nah, jadi persiapan ke depan itu orientasinya kualitas. Karena yang kemudian diterima oleh Subhanahu itu ahsanu amala. Kalau maafal kan bagi dia orang teh bagi kolot. Tidak mungkin kita memproduksi amal yang banyak ke berbagai keterbatasan. Maka itu ahsanu. Apa sesuai usia kita, amal yang paling baik di situ. Ya beda tuh budak orang jeung kolot. Ya. Budak ngoramah lamun keur ngongora geus sesep ka masjid itu prestasi. Dan biasana nu aya di masjid mah karolot juga ayeuna ge kan kebanyakan tuh yang kolot-kolot. Jadi lamun kolot aya di masjid eta mah geus lumrah, geus kitu kakuduanana. Geus kolot teh dek ka masjid itu rek ka mana tuh? Kalamar ke pagawe diseuk-seurikeun sanu butuhan. Anu teh sepuh kieu di titah nu ungkat angkut terus rematik. Di titah mikir spikun. Nah naon ya apkiran kieu kan di situ. Jadi yang paling potensial menerima teh ya masjid. Jadi lamun aya sepuh-sepuh di masjid teh ya memang geus kuduna. Anu kacida pisan mah geus kolot mumul ka masjid gitu. Udah terlaluan. Makanya oleh Rasulullah juga diberi apresiasi ini. Katanya ada golongan ada pada satu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu anak muda yang hatinya tertambat di masjid. Makanya saya terinspirasi dengan hadis itu. Jadi saya itu dari mulai akil balik kali itu. Gak pernah tidur di rumah. Ada ayam bisi kayak di akhirat. Panas gitu ya kan digambarkan ada baheula mah panon poe 7 nyata kesang gesak kieu cenah sieun atuh.
Ya gambar ini orang tua sakit, bakatku panas, panon poe hiji wae panas komo ieu 7 nyata kieu. Nah, satu di antaranya nih dengan tuh yaitu anak muda yang hati tertambat ke masjid. Akhirnya sehari di masjid itu saya. Sampai keluar SMA tuh masjid terus bantalna samak digulungkeun teh. Kasurna ya samak saheulaeun gitu. Teu tiris oge sih. Ya, kapungkur maduka ayeuna mah. Samak mendong teh. Samak mendong tidur masjid. Enak. Karena dengan harapan kayak di akhirat itu kan ngora. Jadi saya itu memang tidur pakai bantal sempurna itu ya setelah menikah aja. Iya, waktu kuliah aktif nih, dulu mah ketua senat, ketua BEM namanya. Jadi saya tidur di kampus, nah kursi, dak kumaha gitu. Jadi karena lama tidak memakai bantal, mata pas aya bantal teh surga. Gitu ya. Oh, terinspirasi, anu masjid. Tidur di masjid. Kuliah subuh, siap-siap. Berangkat sekolah, pulang ngajari madrasah, bener gitu, ke masjid deui. Tapi sampai ada teman saya itu sama ini tidur dengan saya di masjid, di Pangimaran namanya. Sepuna teh kieu, yang budak teh cenah ipi kahareupeunna rek jadi naon. Hayo we idek lihir di masjid gitu. Jadi sama teh bilang Bu ya ece apa abi teh kita kayak perlindungan di akhirat tenang gitu. Jadi ieu teh budak teh idek lihir di masjid rek jadi naon gitu ya. Itu kekhawatiran orang. Intinya kan agar kita berjiwa masjid seperti itu. Intinya seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu untuk muhasabah niatun kita mengambil ibroh dari ayat sejarah. Maka kita persiapkan ya sesuai dengan anugerah nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Hari esok harus lebih bagus. Saya ingin menutupnya. Tadi di masjid di Viaduk saya sampaikan. Allah menurunkan nih ya terkait satu surat namanya surat Al-Asr. Suka diartikan arti waktu. Suratnya pendek. Sependek waktu. Wal asr satu ayat. Innal insana lafi khusr ayat kedua. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat dan kurang lebih ya. Itulah waktu tuh sependek surat Al-Asr itu sendiri. Arti asr itu Bapak-bapak Ibu kenapa diartikan waktu padahal arti awalnya bukan. Sebab waktu itu bahasa Arab. Naon sih bahasa Sundana, bahasa Indonesianya waktu ayat gak ada. Jangan-jangan bangsa kita itu bangsa yang tidak tahu waktu. Karena apa bahasa Indonesianya waktu? Ayatnya saat, bahasa Arab juga. Paling kala. Kala, Pak Yusuf kala. Kala kalau itu. Kala. Itu ternyata beda-beda pengertiannya. Kalau waktu itu adalah satu periode yang terbatas. Waktu zuhur. Nah, terbatas gitu waktu zuhur. Saat adalah satu periode waktu yang akan terjadi dan kita belum mengalaminya. Makanya ke kita kalau saatnya tiba. Salah satu nama hari kiamat adalah as-sa'ah. Karena akan terjadi tapi sekarang belum. Rasulullah ditanya oleh malaikat, Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah juga gak tahu. Sa'ah. Ada lagi namanya ad-dahr. Kalau ad-dahr itu satu periode waktu yang kita sudah mengalaminya, tapi kita tidak akan mampu menceritakannya. Gak akan. Contohnya apa? Ketika kita berada di perut ibu. Saya tanya, ceritakan ibu pengalaman waktu 9 bulan di perut, saya kasih 10 miliar. Mau sepeda mau hadir naoge. Hadiahnya. Ceritakan kepada saya Bapak-bapak, gimana pengalaman waktu di perut ibu? Saya kasih 100 miliar. Ada yang bisa menceritakan? Tidak ada kan? Tapi peristiwa itu dialami oleh kita. Dar.
Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada seorang manusia. Itu semua berlangsung singkat. As-sa'ah, hari kiamat. Jadi kiamat itu illa bi kalamhil basar. At the blink of your eyes. Ke orang tidak ngalir ke dia hempak tuh alam dunia. Kalau gak percaya, tanya kepada orang Aceh yang mengalami tsunami. Tadi ngobrol kene, anak jadi mayat kabeh. Kiamat itu illa bi kalamhil basar. Singkat. Gak percaya, nanti. Sama kiamat itu juga ada kiamat yang akan terjadi kepada kita. Itu dengan kematian. Siapa yang udah mati, faqad qaumat kiamatu. Itu kiamatnya. Tadi ngobrol ente aya asa dirawu kelo helang gitu kan. Istrinya akan merasa terkejut tiba-tiba suaminya tidak ada. Begitu suaminya tidak ada. Anaknya tidak ada. Berlangsung singkat. Ibu-ibu 9 bulan itu singkat tuh ayat tuh dikandung 3 tahun keluar jadi jin tuh. Nggak ada 9 tahun aja singkat sama. Ya. Waktu juga waktu duhur cuma beberapa jam. Semuanya singkat. Kesingkatan itu namanya al-asara al-asr. Gitu. Jadi terma generiknya dari asara. Nah, asara itu arti awalnya memeras. Memeras. Kalau kita memeras, mamanya meras anggur, meras tiwu, tebu, wow, mong truk-truk gitu diperas, 80% jadi sampah. 20%-nya itu bagian inti kan? Itulah waktu. Jadi kenapa kemudian al-asr diterjemahkan waktu? Karena waktu itu Allah berikan terbatas hanya 24 jam. Bagian inti dari kehidupan itu adalah waktu. Kita oleh Allah diberi waktu yang terbatas. Begitu meninggal dunia, tos dugi kana waktosna. Padahal aslinya memeras. Memeras itu yang diambil tuh bagian dalam. Bukan bagian luarnya dipicen. Hampas nama dipicen. Kan jika marud kepungkur yang udah mau minyak kletik ya semuanya gitu. Namanya nanti minyak kletik. Kon seur sih sanon hampas nama. Hampas kalapa. Tapi sebuah kapungkur mah kan supados ulah mubazir sok didamel dage teh. Terang teh dage. Nah, dage nu paling kan aya dage nu raos nama dage kualitas tinggi itu dage galendo. Hideung, kan juga teh ucing tuh si dage eta. Tapi sengit diserehan gitu ya. Oh, mantep. Nah, nu eta mah dage hampas. Jadi udah mencek guru teh ieu matematika na teh 5, maneh mah tuh nyatuna jeung dage hampas wae cenah. Ini menjadi udah hampas jadi dage deh ya gitu. Maka sebutnya otak dage. Gitu ya. Enak terus teu aya. Tapi sim kuring dage galeno ya lumayan lah jadi profesor oge. Gitu. Dage galeno nih hideung tah di kitu jeung sareng-sangun teh. Tapi seungitnya ku sereh. 100 hulu kalapa diparut paling jadi seberapa botol teh minyak nama hampasan di situ itu asara. Jadi waktu itu adalah yang keluar dari ini 24 jam 24 jam. Makanya kenapa wal asar suka dikatakan demi waktu demi yang terbatas. Kalian rugi kalau kita tidak bisa memanage yang terbatas itu. Apal-apal di tahun 2020 tilu hutang can lunas cicilan tilu pensiun geus kan liurnya tapi kapan pensiun cicilan teh angges-angges di situ ya. Terbatas apal-apal di tahun 2000 tilu. Makanya ibu-ibu bapak-bapak saya mah gak suka reuni itu, gak suka datang ke SMA saya reuni setelah hampir 40 tahun. Kan kebayang teh atuh rerencangannya mau istri di kerjaman ararok saja teh ya kinyis-kinyis gitu imut-imut pas papangi teh teu wawu aja ge rugi nah jadi papangi jeung nini unggul itu do ganti casing 40 gitu ya saya
anu tos rada cek urang Arab malham kathir nu tos dagingna seueur gitunya. Bahasa lain dari gendut malham kathir. Pan ieu baheula cenah nu emut-emut teh ayeuna geus mung moal reuni deui. Inilah tuh kalau kata orang this time goose fly, terbang begitu cepat, terbatas. Allah menciptakan manusia itu, kami ciptakan kalian dalam keadaan lemah. Terus kuat, lemah kembali. Nah, ketika kita kuat itu, coba pada usia berapa tahun? Timiti umur 1 tahun kan sampai umur 25 lah gitu ya. Karena kan berjuang. Paling mada nu ieu teh 25 kayak gitu. Ini sampai usia 55, kan 30-an. Kan itunya kan kita ini manusia akhir aja dari situ. Udah pensiun. Saya ketemu teman-teman, geus pensiun. Nah, eta didinya mah nih terekolot gitu, pensiun euy cenah 4 tahun ka tukang. Nah, saya masih lama pensiunnya, 12 tahun lagi. Bener euy cenah anu can pensiun mah seger ceuk nu pensiun teh. Da salah atuh geus pensiun tapi otakna jigan teu dipensiunkeun dari segi itu. Orang teh ngajenghok euy cenah aya ningali gaji euy. Sampai pensiun. Manehna begitu nya gaji teh. Aduh. Teu sirikna kapiuhan ieu mah cukup keur mayar listrik kumpul atuh cenah sakieu. Itu tuh, Bapak-bapak Ibu. Wal asr, perhatikan yang terbatas. Nah, jadi kita muhasabah kamari da urang teh nya tahun itu. Ayeuna geus bade Ramadan deui. Tek sepuh baheula makan paribasa anyuk ngahutang lamun elek Idul Fitri engke dibayar Sawal. Sawal teh begitu diberi tanggal 1 dengan paribasa dibayar Sawal. Atau ke dibayar Ramadan itu entos badi Ramadan deh. Itulah waktu muhasabah kita itu. Des dalam rangka muhasabah kita, siapa yang sukses adalah orang yang bisa memanage keterbatasan. Ari anu sagala aya mah sanes sukses, tapi sakedahna datos sagala aya. Saya sering mencontohkan ketika saya kuliah. Si budak mahasiswa ieu mah ieu kos nanti di Unpad kan didinya. Caket mukana nu bangsa jalan Imam Bonjol gitu. Wow, mantap. Didinya kantun mapahkan sakedak. Jabat harariis didinya mah teu hareudang. Dipaparin pembantu si kosna teh kuliah. Sabulan sebenarnya gitu. Terus lulus biasa. Tapi nu dieu mah aya di Tasik, di Ciamis, Garut. Estuning di bahaneun kana nanti kana wesel ka rumahnya. Kadang-kadang telat gitu. Ya gitu teu cukup. Sararena teh di masjid we gratis. Ini dinya. Paling lamun perbaikan gijina lamun aya nu ieu anu naon syukuran gitu. Atau sim kuring mah karosan sih kan sekelwaseur gitu nya gang. Kata jeung rerencangan ka dinya. Sup teh kanu hajat. Mangga cenah. Samaruk teh undangan daerah gitu. Mau tapi jadi naon teh kebenaran ayeuna mah geus we urang api-api ieu cenah. Mun poe Sabtu jeung poe Ahad teh. Kadinya ternyata ayeuna ge sok teh kumaha dibaratik masuk ayeuna mah. Nah, meureun kadinya. Tidur di masjid, dugikeun ka lulus. Kan gratis di masjid, tapi bari urang bebersih di situ. Lulus itu sukses. Sukses itu. Nya atuh da ngeunah-ngeunah naon ge ditu kan mun marondok teh di seketiap tengah jalajar. Gitu. Kadang-kadang orang mawa anuk sorangan ujug-ujug na aya geus baseuh teh dipiheulaan udah di situ. Aduh, emang tapi da kumaha gitu nya. Jadi si anuk teh tereh belel. Anu bodas teh puguh warnana di situ dia. Kemudian dia lulus sukses. Terbatas semuanya gitu. Beda dengan yang tadi. Nah, kita untuk merancang masa depan optimalkanlah keterbatasan itu menjadi sebuah kesuksesan bagi kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu ya.
muhasabahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan keterbatasan yang Allah berikan kepada kita. Kita juga tinggal terbatas. Duka irah, orang dipanggil ku Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ari tanda-tanda matos seueur, rambut parantos bodas, pakulitan bade di permaku mahawai oge angger lah gitu hese itu mah ya. Terus gitu mah operasi plastik kajat plastik gitu angger we dari itu susah di situ. Kata Rasul juga semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Penyakit tua kita akhirnya harus menerima kehadiran ketuaan kita. Kalau kita menolak beroposisi terhadap kehadiran ketuaan, maka itu akan mempercepat sakit kita. Welcome masa tua. Dulu ketika saya usia 30 tahun gak terbayang lamun ke 40 tahun dari kumaha. Begitu masuk 40 tahun, ternyata Allah memberikan kenikmatan tersendiri usia itu. Kumanya mun ke 50 tahun. Begitu masuk 50 tahun, Allah memberikan kenikmatan sendiri. Saya sebentar lagi 1 tahun lebih itu akan mengalami masuk 60 tahun. Pasti Allah memberikan itu. Kita 70 tahun, ada kenikmatan. 80 tahun, ada juga. 80 tahun, kenikmatan. Allah memberikan kenikmatan. Tidak usah takut semua, karena Allah memberikan kenikmatan sesuai dengan usia-usia kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.